Swastiastu. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan observasi mengenai proyek P5. Tema yang kami ambil yaitu tentang seni musik. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari teman saya. Perkenalkan, nama saya IKD Dimas Mera Putra, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya IKD Agustiana, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Ipu Dirga Pratama, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Ikoma Satria Parena Putra, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Inyo Markrisna Mandala, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Kada Arnadwiantara, nomor absen 20. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, kali ini Tiang sudah bersama narasumber, yaitu dengan Bapak siapa? Bapak Wayan Sudibya. Bisa dipanggil siapa? Bisa dipanggil Sudibya. Sudibya. Bapak Sudibya berasal dari mana? Banjar mana? Yang berasal dari Banjarteman Kajo, Ubud, Gianyar. Ya. Ya, bisa diketahui umurnya berapa? Umur yang mungkin 33 tahun. Yang kelahiran tahun 1991. Ya. Baik, kita langsung ke pertanyaan saja. Yang pertama, kenapa Bapak bisa mendalami seni musik? Mungkin yang niki Winten ada keturunan dari kakek nenek moyang. Makanya saya untuk sampai ini bisa menekuni bidang seni, utamanya di bidang gamelan. Masih aktif ya? Masih aktif. Sekarang masih aktif seperti membina lah ya. Ada membina, ada untuk luar negeri ada juga. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang nomor 2, yaitu apakah ada aturannya dalam menggamel atau gimana? Oh ya, dalam menyikapi gamelan ini ada aturan tersendiri, di mana aturan itu kita harus bersikap tegak, sopan, dan ada gembiranya, begitu. Ya baik, ya seperti dibilang oleh Bapak Sudibyo, mungkin menggambar itu harus serius, namun ditemani senyuman. Sebaliknya itu biar kita itu riang dengan grup kita menggambar. Ya, kita masuk pertanyaan yang nomor 3. Apa pengalaman Bapak, pengalaman terbesar Bapak dalam bidang seni ini? Oh, pengalaman besar. Ya, besar ya. besar. Pengalaman Tiang untuk saat ini ya, Tiang gabung di Sanggar Juganada. Di sana ada proyek untuk apa namanya, ke luar negeri, ada. Itu yang pengalaman yang paling terbesar untuk saat ini. Waktu-waktu yang dulu ada juga tahun 2014 kalau nggak salah, yang pernah diajak ke Belanda, luar negeri juga. Nah, setelah di Belanda itu udah terus sampai sekarang ini ada yang mengajak, dan ada yang untuk apa namanya itu, untuk melatih di desa-desa lain, seperti Diundang Bapak? ya diundang, seperti buat apa namanya, Baganyur Arab, Celonarang. Nah, itu dah untuk saat ini yang tekuni di Kalimantan. Ya. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, apakah pernah Bapak membuat sebuah karya? Ya pernah. Waktu ini yang terakhir saya membuat karya di sekolah pas waktu ujian praktek. Ya, ujian praktek kelas 12. Ya. Nah, apa yang Bapak utamakan dalam membuat sebuah karya? Yang pertama, imajinasi atau mengaransemen? Ya, baik. Yang pertama, yang berimajinasi sebuah karya itu pasti adanya tema. Pasti tema. Setelah itu konsep.
Nah, di dalam itu yang ada imajinasi, harus begini karyanya, harus jalannya seperti ini dan endingnya seperti ini, begitu. Apa namanya? Ya, untuk aransemen yang pernah mendengar lagu anak-anak Bali dulu waktu yang masih SMP atau SD, saya lupa juga kok. Nah, di dalam karya itu saya isikan lagu itu dan saya aransemen dengan melodinya dan kotek-kotekan ada yang begitu. Ya baik Pak, mungkin teman saya ingin bertanya kepada Bapak tentang mungkin pengalaman yang lebih dalam. Ya. Silakan Tukar. Baik, pertanyaan dari Mang Krisna akan saya lanjutkan. Siapakah tokoh-tokoh yang menginspirasi Bapak dalam seni kerawitan? Oke, tokoh-tokoh. Wih, yang ini banyak. Tokoh-tokoh dalam seni kerawitan yang dari dahulu saya bilang. Yang pertama Pak Lutring. Pak Lutring itu guru dari bukan seluruh, artinya dari keseluruhan penggiat seni kerawitan. Yang kedua Pak Gandro itu dari Liatan. Dia yang menginspirasi saya buat menekuni di bidang seni kerawitan. Yang ketiga Pak Dewa Rai namanya. Pak Dewa Rai itu salah satu pemain kenang yang saya gemari dari saya kecil sampai usia saya sekarang. Keempat Wayan Sudirano, beliau yang menginspirasi saya untuk bisa berwawasan luas dalam seni kerawitan, bukan dalam gamelan juga, di musik barat juga ya, saya pelajari juga untuk sekarang. Dan terakhir Pak Dewalid. Nah, Pak Dewalid ini yang beliau yang membesarkan teknik-teknik waktu saya ada jenjang festival PKB tahun 2006 kalau nggak salah. Dia yang melebangkan bahasa Balinya, melebangkan teknik-teknik semua seko gamelan ya itu. Ya, itu ya. Ya, selanjutnya, apakah Bapak mempunyai pengalaman yang buruk di dalam seni musik tersebut? Yang buruk, oke. Yang buruk dalam seni kerawitan itu pas waktu mau menggamal, misalnya mau menggamal situasi situasi pikiran, badan itu jenuh. Kalau sekarang itu pasti orang galau gitu. Pasti jenuh. Setiap orang pasti akan jenuh pada titik beratnya dia gitu. Baik, terima kasih Bapak Ya, sudah sama-sama. bisa mempraktekkan kepada saya dan kelompok saya gimana cara memainkan instrumen kenang ini. Sekarang apakah Bapak bisa mengajarkan sedikit ilmu kepada kami bagaimana cara mempraktekkan gamelan yang ada di sini? Ya. Untuk cara memainkannya begini. Yang ini namanya jebit. Itu teknik dasarnya. Dan ini yang untuk di tangan kiri namanya keplak. Keplak itu harus berbunyi begini. Baik, saya akan contohkan sedikit pupuh namanya di dalam bermain kenang.
Baik, untuk kali ini saya akan mencontohkan bermain alat gangso, di mana dalam bermain ini saya akan mengajarkan gending topeng. Untuk cara bermainnya begini. Oke, baik. Di sini saya di samping untuk mengajarkan di gangso, saya akan mengajarkan teknik-teknik untuk merenang. Di sini saya akan mengambil kenang gila. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun kesalahan tingkah, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.